Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kemarin kita sudah mengetahui Roy Suryo dan kawan-kawan itu walk out. Walk out saya bahasakan dengan diusir. Kenapa? Karena asal mula beliau-beliau itu walk out adanya pilihan yang konyol, dipaksa harus memilih oleh tim reformasi percepatan reformasi kepolisian ya. Salah satunya di situ ya Jimli Asidik gitu. Jadi pilihan konyolnya itu Roy Suryo dan kawan-kawan RRT ini boleh ada di tempat pertemuan tapi dia membisu atau tunggu di luar begitu. Nah, yang mana beliau-beliau ini memilih untuk walk out dan teman-temannya juga begitu. Padahal kalau diberikan kesempatan untuk berbicara begitu, itu ada permasalahan kepolisian di dalam menangani kasus Mirna, permasalahan kepolisian di dalam menangani kasus KM50, kemudian di dalam kasus PIK dan lain-lain begitu. Nah, kita pernah melihat juga ya, Prof. Jimli Asidiki ini mengatakan lama-lama dia percaya dengan apa yang dikatakan Roy Suryo begitu. Jadi memang semeyakinkan itulah ya apa yang dikatakan oleh Roy Suryo itu. Dan kita juga tahu kemarin tim pembela Jokowi, saya katakan demikian ya, yang terdiri dari KPU, kemudian ada UGM, kemudian ada Polda Metro di situ, itu babak belur di sidang KIP. Nah, ini perkiraan sporadis saja ya, sepertinya begitu. Tim reformasi kepolisian ini tidak mau RRT berbicara karena pada akhirnya takut babak belur juga mereka itu. Nah, jadi kalau sampai sekarang saya pribadi begitu ya, di dalam opini saya ini Prof. Jimli ini sudah menentukan sikapnya di mana, dan arah tim reformasi kepolisian ini juga sudah kelihatan arahnya kemana. Kalau tadinya itu kita bisa melihat dari susunan-susunannya, sekarang kita sudah melihat dari perkataan-perkataan mereka, yang mana pada akhirnya ya seharusnya tim reformasi ini direformasi kembali begitu ya, dibubarkan. Nah, kemudian gaduhlah kemarin itu Roy Suryo dan kawan-kawan berkata di hadapan media bahwa mereka itu walk out dari tempat pertemuan dengan tim ini, dan Jimli kepanasan begitu ya. Akhirnya yang bersangkutan juga melakukan konferensi pers juga. Ini kok apa yang saya bilang, ini hanya menambah masalah saja. Si tim reformasi kepolisian itu hanya menambah gaduh, katanya nggak mau gaduh di media sosial. Mereka cuma nambah gaduh aja begitu. Ya apa pada akhirnya tujuan kita membentuk tim reformasi kepolisian ini hanya jadi sasaran tembak yang lain. Hanya membuat isu baru begitu tanpa perkara yang substansial sampai saat ini begitu ya. Ya memang masih baru, cuman entahlah beberapa bulan ke depan kita akan saksikan nih pada akhirnya Prof. Jimli ini memberikan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa terjadi. Dan saya sudah melihat ini sebagian, saya rasa ini omong kosong ya. Apakah memang betul omong kosong? Ini kita saksikan ya. Untuk yang tidak mau mendengar komentar saya, Anda salah channel. Silahkan tonton channel yang lain yang ada cuman perkataan Prof. Jimlinya saja begitu. Memang ini kan channelnya channel saya ngomong, jadi tidak usah mengkritik saya banyak ngomong ya, karena saya bakal banyak ngomong begitu. Kita saksikan. Kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu, supaya apa? Supaya kita fair. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu. Boleh, silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Okay. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu mereka ini ya pejuang. Iya kan, sebagai pejuang, dia nggak mau keluar WO gitu loh. Nah, saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap
dari Refli Harun. Itu aktivis sejati. Memang mesti begitu, dia tegas. Nah, saudara. Sebentar, nah itu tadi cuplikannya ya. Dari cuplikan-cuplikan itu kita sudah melihat Prof. Jimli ini itu berusaha menjadi seorang yang mengayomi begitu ya. Ini tipikal, kalau buat saya ini tipikal umur bapak saya begitu ya. Tipikalnya umur kelahiran tahun 60-an itu pengennya kelihatannya mengayomi begitu, pengen kelihatan dewasa dan tidak melukai siapapun. Itu yang terlihat dari Prof. Jimli ya. Makanya sedangkan kita, saya lah minimalnya begitu ya, di dalam channel ini menginginkan pola pikir yang koheren. Saya tidak terlalu mementingkan diksi begitu ya, sopan ketidaksopanan itu di luar apa yang saya pentingkan di dalam channel ini. Ini yang jelas, yang paling penting adalah koherensi dan konsekuensi di dalam berpikir, itu yang harus ada ya. Nah makanya kalau pada akhirnya nanti banyak perkataan Prof. Jimli yang dikritik, ya mohon maaf begitu ya, karena persepsinya dari situ nih. Ini videonya, kita saksikan. Hari ini kami mengadakan sekali lagi pertemuan pendapat umum dengan beberapa ormas ya, salah satunya YouTuber, pepabri, bebar ya, tokoh-tokoh. Cuman Pak Sunarko yang tidak hadir, tapi yang lain jenderal-jenderal hadir, dan juga YouTuber, tokoh terkenal Refli Harun dan kawan-kawan. Masing-masing ini mengajukan surat permohonan. Sebentar ya, Pak Refli itu kalau tidak salah beliau itu ahli hukum tata negara juga ya kalau tidak salah. Jadi seharusnya jangan YouTubernya dulu yang disebut, tapi ahli hukum tata negara yang kebetulan punya channel YouTube. Ya kalau yang merintis YouTube dari awal tuh ya seperti orang-orang begitu ya, kalau mau diambil seperti siapa, Ferry Irwandi tuh, nah itu YouTuber baru, YouTuber murni. Ya entah di belakangnya beliau itu apa, latar belakang pendidikannya. Kita teruskan dulu nih. Untuk audiensi, nah salah satunya dari Refli Harun dan kawan-kawan. Ya ada surat. Nah atas dasar surat permohonan itulah kami gabung dalam satu forum ini untuk ya mengadakan rapat dengar pendapat, ya kan. Nah tapi khusus untuk Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami, dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Oke, nah ini coba lihat cara berbicaranya Prof. Jimli ini. Ingin sekali beliau itu dimengerti karena beliau berupaya untuk mengerti begitu ya. Jadi kita melihat saya nggak suka sebetulnya ya, membahas apa namanya raut muka orang itu. Cuman dari nada lah, dari tone, atau dari apa yang saya tangkap begitu ya, supaya ini murni opini saja. Dari apa yang saya tangkap, Prof. Jimli ini ingin terlihat beliau itu bijak dan tidak kontroversial dengan mengatakan bahwa ya itu ada kesalahan dari pihaknya Refli Harun karena yang datang tidak sama dengan apa yang mereka ajukan di dalam nama-nama siapa saja yang akan hadir, yang akan datang. Nah di pihak Refli Harun sendiri kemarin sudah mengatakan bahwa memang tidak dicantumkan Roy Suryo itu, tetapi di situ ada dan kawan-kawan. Nah yang mana kalau kita melihat secara substansial seharusnya itu tidak dipermasalahkan, karena sedari awal tim reformasi kepolisian ini menginginkan masukan dari masyarakat. Nah kemudian apalagi yang datangnya itu Roy Suryo, seharusnya gembira mereka itu, karena mereka itu adalah korban, minimalnya dari pihak mereka begitu ya, merasa sebagai korban kezoliman kepolisian, harusnya didengarkan kalau memang niatnya ingin mereformasi kepolisian. Begitu loh Pak Jimli ya. Dari opini saya lah saya katakan demikian, dan memang dari apa namanya berpikir yang lurus harusnya demikian. Tim reformasi kepolisian ini menginginkan masukan dari masyarakat dan masyarakat ini sudah datang begitu, which happens to be di situ adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Apa alasan Anda menolak? Tidak ada sebetulnya. Nah ini akan menyebutkan apa alasan menolaknya nih, kenapa yang berstatus tersangka itu tidak diperbolehkan untuk berbicara di forum tersebut ya.
Aduh, ini bapak-bapak terhormat begitu ya, sampai tersangka saja tidak mau didengar pendapatnya. Aduh, terusin dulu ya. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Sebentar, berarti ya rapat yang dilakukan untuk menjegal Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan setelah ada konfirmasi namanya tuh, ini gimana ada yang tersangka? Pertanyaan saya begini, kenapa pertanyaan itu harus ada begitu? Kenapa status tersangka ini harus dipermasalahkan? Tadi katanya biar fair. Fair apa? Ini kan lembaga untuk mendengar aspirasi. Masa aspirasi dipilih fair tidak fair? Ini kan bukan untuk memutuskan. Ini kan untuk aspirasi. Ya, mereka itu Roy Suryo dan kawan-kawan pada akhirnya toh tidak menjadi bagian dari reformasi kepolisian. Gimana sih? Aspirasi itu dari siapapun dengarkan saja. Hatta kalau bagi saya begitu ya, dari terpidana sekalipun, mereka itu masih warga negara Indonesia. Ya, masih masyarakat, masih membayar pajak, apalagi cuma tersangka itu. Memang kalau tersangka pajak nggak diambil begitu dari mereka yang tersangka itu. Jadi mereka sudah outcast, mereka itu sudah sudah katakanlah terpinggirkan, tersisihkan dari masyarakat Indonesia. Memang begitu. Ya, mereka punya hak. Tersangka loh, belum terpidana sekalipun punya hak. Itu yang harus dilihat. Hak politik itu tidak bisa diambil. Ya, apakah hak politik itu diambil dari terpidana? Saya kira tidak. Luruskan saya kalau salah begitu ya. Terpidana itu masih memiliki hak pilih. Luruskan kalau saya salah itu. Orang-orang di penjara itu masih memiliki hak pilih, berarti hak politiknya masih diakui. Ya, ini profesor ngapain juga dipertanyakan, ini mau ada tersangka. Oh, tersangka jangan hadir saja supaya kita fair, supaya kita itu menghargai proses hukum. Lah proses hukum nggak bakalan intervensi juga kok begitu. Mereka tidak dijadikan tim reformasi, mereka datang untuk didengar aspirasinya. Dan bukankah itu tujuan utama reformasi kepolisian yang dibentuk? Ya, ini makin ngaco aja Prof Jimli ini omong kosong, tidak ada landasan hukumnya, tidak ada landasan logikanya pun nggak runut begitu, tidak konsisten. Lanjut lagi ya. Mulai lama-lama kesel juga nih. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika. Dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat. Nih ya, etika itu patokannya susah. Etika itu dia perkara yang paling sulit groundnya. Landasannya apa? Etika siapa? Orang Medan kalau berbicara itu kencang-kencang ya. Kalau datang ke Sunda kita kayak dibentak-bentak. Orang Sunda kalau marah itu nggak kayak marah. Orang ketawain tuh kalau orang Sunda marah. Orang Sunda malah marah sama orang Medan, diketawain sama orang Medan. Ini etika itu apa susah landasannya etika itu? Dalam pengertian begini, saya tidak merendahkan siapapun ya. Itu kan sudah terbiasa kita kalau punya teman orang Medan itu kan memang keras-keras. Apakah itu menjadikan mereka tidak beretika? Ya tidak. Ya, tidak. Kalau di Sunda ngomong ngeceng-ngeceng kayak gitu, ya lain lagi ceritanya. Nah, etika itu tidak bisa dijadikan landasan di dalam dialektika berpikir, apalagi di dalam ruang demokrasi. Tidak bisa dijadikan landasan etika itu, apalagi untuk menyerap aspirasi. Oke, kita mau ngambil etika, pertanyaannya, etika siapa? Ya, karena kalau bagi saya justru yang tidak beretika adalah tim reformasi kepolisian ini. Ethics
Itu harus ada landasannya. Landasan etik kita di dalam berpolitik adalah semua orang memiliki hak yang sama. Sehingga tatkala ada orang yang mendiskriminasikan satu etnis tertentu, satu kelompok orang tertentu atau dengan status tertentu, dikecualikan dari hak politiknya, dia sudah tidak etis. Justru yang tidak etis di sini Anda, Prof, ya, mau pakai landasan etika siapa? Etika itu yang paling susah. Makanya kalau kita ngobrolin etika Barat, etika Timur, etika orang Sunda, etika orang Jawa, itu sudah berbeda, udah lain. Ya, kamu coba di Jawa tuh kasih minum tamu pakai teh tawar, itu disebut pelit paling, ya. Cuman terus apakah kalau orang Jawa datang ke Sunda bilang orang Sunda itu pelit semua? Ya kan nggak bisa juga seperti itu, karena etika itu susah. Makanya kenapa kita punya patokan-patokan landasan-landasan hukum yang dimana di dalamnya tidak ada etika itu, tidak ada etikanya, landasan hukumnya. Dan itu pun yang menjadikan Gibran kan bisa menjadi wakil presiden. Itu sudah tidak beretika, tapi mau gimana lagi? Etika nggak dipakai kok di dalam kontestasi politik begitu. Ya, sekali lagi ini mau etikanya etika siapa? Itu yang harus ditekankan oleh Prof. Jimli Asidiki ini, yang mana pada akhirnya yang dipakai etika mereka sendiri. Etika siapa? Etikanya Termul, supaya Jokowi tidak tersentuh di dalam permasalahan ini, ya. Gitu loh. Jadi gitu loh. Bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya ada, dan kita putuskan, kita terima karena tidak ada tadinya beberapa orang yang statusnya tersangka. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kami sebagai Komisi Reformasi Kepolisian, kita harus memperbaiki kepolisian masa depan, tapi jangan terpaku pada kasus-kasus. Kasus-kasus itu boleh disampaikan, boleh, tapi kita tidak menangani kasus. Ya memang siapa juga yang minta menangani kasus ini, masukan kepada Anda, hey tim reformasi kepolisian, supaya jadi bahan pertimbangan. Mendengarkan aja loh, kok nggak mau. Ya, ini jangan kasus-kasus lah. Anda Pak Prof kemarin di dalam televisi apa bilangnya, coba minta kasus-kasus apa, begitu, yang spesifik. Ya karena yang datang itu pasti dari kasus-kasus yang spesifik. Dari kasus-kasus yang spesifik inilah nanti Anda, tim reformasi kepolisian, akan memiliki gambaran global. Kalau tidak dari status-status yang spesifik, terus dari mana? Iya. Aduh, Masya Allah, udah kemana ini ya Prof. Jimli ini? Oke, jadi kasus itu dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan. Jadi bukan menangani kasus. Nah, jadi kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih, ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah, jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah itu koheren ya, yang dikatakan Prof sama yang dikatakan Refli Harun sama, sudah ada WA tuh. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini, oh ada alas. Saya bilang jangan, itu udah kesepakatan, udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya. Ya itu kan yang punya aspirasi Roy Suryo. Jadi tidak bisa dikatakan tidak boleh datang ya. Bagaimana landasannya itu tidak ada. Pakai teriak-teriak boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh, silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah itu yang paling bersangkutan, kok nggak usah hadir, ya gimana sih Pak Prof ini? Ya jadi pada akhirnya begini, kemana arahnya reformasi kepolisian ini? Kok sampai ada pikiran mau dipinta untuk menyelesaikan kasus yang mereka juga tidak sebodoh itu? Memang siapa juga yang meminta Anda, Prof Jimli, begitu ya, biar cepat lah untuk menyelesaikan kasus? Ya nggak ada juga, didengar aja belum, begitu. Nanti kalau misalkan sudah didengar, Pak tolong ini kasusnya begini dan begini diselesaikan,
Lah baru boleh disela, Pak. Ini di forumnya begitu ya, Pak. Ini adalah forum kritikan kepada kepolisian, bukan forum untuk menyelesaikan kasus Anda. Lah kan bisa kalau udah ada omongannya. Lah ini ngomongnya belum, udah dijeda begitu. Udah dipenggal. Ya nggak bisa lah, Pak Prof. Ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Memang nggak diberitahu dan memang tidak usah diberitahu. Kalau logiknya saya itu sama siapa? Sama Refli Harun. Kenapa? Ya karena mereka seharusnya dari omongan Anda, Prof Jimli begitu ya, tim reformasi kepolisian itulah biar cepet tuh, itu mengatakan akan menerima siapapun begitu. YouTuber dulu ngomongnya tidak ada dikecualikan, kecuali tersangka nggak bakalan didengar, terpidana nggak bakalan didengar, terdakwa misalkan nggak bakalan didengar, atau yang punya urusan hukum nggak bakalan didengar. Ya kalau seperti itu dari awal. Apakah ada perkataan itu? Tidak ada. Ya itu kan begitu gayanya kemarin, kayak mau jadi pahlawan karena mau menyelesaikan reformasi kepolisian, yang ternyata di belakangnya juga sama orangnya itu juga. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya, kasihan juga. Saya merasa, waduh bagaimana ini? Nah akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Nah itu yang saya maksud mengusir halus itu ya, tuh pindah keluar. Inilah usiran itu. Mereka ini ya pejuang, dan sebagai pejuang, dia nggak mau keluar WU gitu. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun, itu aktivis sejati. Memang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat. Yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar. Nah itu kesepakatannya, itu kesepakatan dungu. Itu kesepakatan tidak logis dengan apa yang Anda berjuang di dalamnya. Hai Prof Jimli As-Siddiqi. Aduh, nggak ada konsistensi di dalam berpikirnya, nggak konsisten. Kenapa kok harus tersangka begitu ya? Yang diputus tidak boleh ada. Dan dari awal juga mereka tidak meminta untuk intervensi hukum. Ngomongnya belum. Kalau udah ngomong, baru perkataannya itu dinilai, oh ini tidak substantif, tidak substansial. Substansi permasalahan yang Anda sampaikan itu kamarnya bukan kami, silahkan cari kamar yang lain. Nah kan bisa seperti itu ya. Ya ini mah kayaknya takut dikeroyok kayak Dikip kemarin ya. Nanti kita bicarakan. Misal tadi ada ibu apa tadi menyampaikan tentang kasus Tifa, kasus ijazah palsu. Lalu juga Pak Faisal bicara solusi. Misalnya ada solusi, saya tanya, ya oke, kita dengar solusinya gimana menurut Anda urusan ijazah ini, ya kan? Saya cerita. Saya ketua MK pertama tahun 2004, pertama kali ya pilpres dan pemilihan umum yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali, gitu loh. Maka tahun 2004 itu syarat menjadi caleg itu SMP. Nah maka atas dasar pengalaman itulah kami menyarankan kepada pemerintah supaya ditingkatkan dong, jangan SMP, jadi SMA. Maka tahun 2009 pemilunya itu syarat caleg itu SMA. Ternyata tetap banyak juga ijazah palsu itu. Sebentar, ini gimana sih cerita ijazah palsunya apa? Ini kan katanya tadi kritik terhadap kepolisian, tapi ada yang membicarakan ijazah palsu yang tidak substantif dengan reformasi kepolisian. Lah kok malah curhat. Lah ini kita tidak tahu loh apa yang mau dikatakan Refli Harun dan kawan-kawan ini, kita nggak tahu loh apa yang mau dikatakan sama mereka itu. Kok langsung dituduh? Lah ini tiba-tiba ada orang ngomongin ijazah palsu, case-nya masih ditanggapi begitu. Inilah ya
Kemudian penangkapannya bagus, jadi sudah kemarin dikatakan begitu ya. Zaman saya jadi MK itu banyak ijazah palsu karena syaratnya SMP, makanya taikan sama SMA. Atau itu bukan solusi. Ya justru malah ya malah banyak lagi kalau begitu ijazah palsunya karena yang dari lulusan SMP tidak bisa ikut kontestasi politik, pada akhirnya harus bikin ijazah SMA. Coba kalau misalkan nanti ya besok lusa begini kan, kalau logikanya Prof Jimli itu supaya tidak banyak kasus ijazah palsu SMP naikkan ke SMA, berarti kan lebih tinggi lebih sedikit ijazah palsunya tuh, nanti naikkan sampai ke S3 sekalian. Apakah pada akhirnya akan semakin sedikit ijazah palsu atau akan semakin banyak? Justru akan semakin banyak karena lulusan S3 tidak banyak, tetapi yang mau ikut kontestasi politik banyak. Pada akhirnya yang cuan siapa? Yang cuan ya mafia ijazah palsu. Makanya Pak Prof ya, kalau masalahnya ijazah palsu itu, kalau mau diselesaikan dari akarnya, nggak usah ada strata berapa begitu untuk mengikuti kontestasi politik, nggak bakalan ada ijazah palsu. Kalau begitu cara berpikirnya begitu, saya tidak mengatakan itu solutif, tidak, cuman ya kalau begitu pola pikirnya itu lebih efektif, gak bakalan ada ijazah palsu sudah, karena tidak diperlukan begitu di dalam kontestasi politik. Dan kemarin terakhir 2024, 20 tahun kemudian, terakhir kasus pilkada kemarin, dari 40 yang disidang substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, 7 diantaranya berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah ya masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, mudah dipakai untuk persaingan politik. Gimana sih pola pikirnya Pak Prof ini ya? Jadi yang jadi permasalahan itu orang-orang yang memakai ijazah palsunya. Kemudian itu pada akhirnya dipermasalahkan. Nah kalau ini dipermasalahkan dan substansi permasalahannya ada, ya sudah usut begitu. Jangan begini, kamu yang bikin aturan itu harus SMA. Kemudian orang-orang ngikutin SMA dengan yang asli ataupun yang palsu. Pokoknya melegalisir ini selesai aja. Dan dipermasalahkan kamu sendiri yang menganulir itu. Udah jangan dipermasalahkan. Ya piye, kamu yang bikin aturan, kamu yang bilang itu jangan dipermasalahkan kok. Bingung. Ya Pak Prof Jimli Asidiki yang saya hormati. Ya, cuman ngomongnya beliau lah ya, ingin seperti ingin ngomong, ingin mengayomi ya, tapi buat pola pikir yang ajeg ini kocak gitu. Ya itulah opini ya. Dan opini saya bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja dari koherensi, dari konsekuensi berpikir, dari keajegan ya, kelurusan di dalam berpikir. Karena berpikir itu bisa dipertanggungjawabkan, apakah dia itu konsisten atau tidak begitu. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Benar atau salah kan urusan nanti ya. Pertama tuh konsistensi dulu. Kalau sudah tidak konsisten ya pasti salah. Harus konsisten dulu. Setelah ada konsistensi baru kita lihat nilai-nilainya. Itulah yang kita pelajari di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu logika begitu. Jika A adalah B, kemudian B adalah C, maka A adalah C begitu. Dan jika A adalah B dan setiap B adalah C, maka A adalah C. Apakah itu B? Itu lain lagi permasalahannya. Nah, ini kita melihat konsistensi berpikirnya pun Pak Jimli Asidiki ini sangat tidak konsisten. Kalau tidak konsisten biasanya ada hawa nafsu di belakangnya atau ada sesuatu yang lain. Demikian dulu ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.